Perkenalkan, nama saya Amir Khadijah Saleh dengan NIM 111805000000136. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, semester 4, kelas F Hadis. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang hadis kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun war rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir yang memerintah rakyat juga pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri memelihara rumah suami dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba memelihara harta majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Diriwayatkan Al-Bukhari. Hadis yang tadi sudah disebutkan sangat jelas menerangkan bahwa setiap muslim adalah pemimpin dalam berbagai posisi dan tingkatannya, mulai dari pemimpin rakyat sampai tingkatan pengembala, bahkan sebenarnya sampai memimpin diri sendiri. Karena setiap orang memiliki tanggung jawab dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas kepemimpinannya kelak di akhirat. Dengan demikian, setiap muslim harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang paling baik dalam segala tindakannya, tanpa didasari kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Juga seorang pemimpin haruslah adil. Pemimpin yang adil adalah seseorang yang menerapkan hukum syariat Allah kepada manusia. Pemimpin yang berhukum dengan selain syariat Allah, dia tidak disebut adil, tetapi kafir kepada Allah. Allah berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Selanjutnya akan dibacakan surat Al-Maidah ayat 44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rawi dari hadis ini, yaitu Imam Al-Bukhari. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, dijuluki Al-Mughirah bin Bardizbah, namun dikenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari. Lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara. Sejak usia belia, ia telah menghafalkan Al-Quran dan tentunya belajar membaca dan menulis. Semua ulama baik dari gurunya maupun dari sahabatnya memuji dan mengakui ketinggian ilmunya. Ia seorang imam yang tidak tercela hafalan hadisnya dan kecermatannya. Bukhari mulai menghafal hadis ketika umurnya belum mencapai 10 tahun. Ia mencatat lebih dari 1000 guru, hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih. Di awal usianya yang ke-18, Bukhari diajak ibunya bersama kakaknya yang bernama Ahmad bin Ismail berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya di Mekah, Bukhari mendapat kota suci itu penuh dengan ulama ahli hadis yang membuka halakoh-halakoh ilmu. Tentu saja kondisi ini semakin menggembirakan hatinya. Oleh karena itu, setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, ia tetap tinggal di Makkah sementara kakak kandungnya kembali Bukhara bersama ibunya.
Ia pergi bolak-balik antara Makkah dan Madinah, kemudian akhirnya mulai menulis biografi para tokoh, sehingga lahirlah untuk pertama kalinya karya tulis dalam bidang ilmu hadis yang berjudul Kitabut Tarikh. Ketika kitab karyanya ini mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia Islam, khalayak ramai mulai memperbincangkan tokoh ilmu hadis tersebut, dan semua orang amat mengaguminya. Imam Bukhari pun akhirnya terkenal di berbagai negeri Islam. Ketika ia berkeliling ke berbagai penjuru negeri, para ulama ahli hadis menghormatinya. Bukhari berkeliling ke berbagai negeri, pusat-pusat ilmu hadis seperti Mesir, Syam, Baghdad, Basrah, Kufah, dan lain-lainnya. Karya-karya Bukhari dalam bidang hadis terus mengalir dan beredar di dunia Islam. Kepiawaiannya dalam menyampaikan keterangan tentang berbagai kerumitan di seputar ilmu hadis di berbagai majelis ilmu bersinar cemerlang. Tak heran jika majelis-majelis ilmu Imam Bukhari selalu dijejali ribuan para penuntut ilmu. Pemberitaan Bukhari meninggalkan Bukhara dengan penuh kekecewaan dan dilepas penduduk dengan penuh kepiluan. Ia berjalan menuju desa Bikanda, kemudian berjalan lagi ke desa Khartanta. Yang keduanya adalah desa-desa negeri Samarkand. Di desa terakhir inilah ia jatuh sakit dan dirawat di rumah salah seorang kerabatnya di desa itu. Dalam suasana hati yang terluka, tubuhnya yang kurus kering di usia ke-62 tahun, Bukhari berdoa mengadu segala kepedihannya kepada Allah. Ya Allah, bumi serasa sempit bagiku. Tolonglah ya Allah, Engkau panggil aku ke haribanmu. Dan sesaat setelah itu ia pun menghembuskan napas terakhir. Ia wafat pada malam Sabtu di malam hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal 256 Hijriah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia sempat berwasiat agar mayatnya nanti dikafani dengan 3 lapis kain kafan tanpa imamah. Ia juga berwasiat agar kain kafannya berwarna putih.